Strategi pembelajaran yang kami gunakan di SD Model adalah strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak dan strategi pembelajaran metapikiran. Strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak biasa disebut juga dengan learning by doing. Apa sih belajar sekaligus bertindak itu? Jadi, strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak dapat memberikan siswa kesempatan untuk menerapkan isi materi pelajaran dan didiskusikan dengan situasi yang sesungguhnya. Selanjutnya, apa sih tujuan strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak ini? Jadi, tujuan strategi pembelajaran yang saya ambil ini yaitu membuat peserta didik menjadi aktif sejak awal pembelajaran hingga akhir dengan beberapa aktivitas dan teknik peserta didik bisa saling belajar bahkan bisa saling mengajar. Kemudian ada pula kelebihan dan kelemahan mengenai strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak. Kelebihannya itu dipusatkan kepada peserta didik dan tidak menjenuhkan tetapi menyenangkan, serta memaksimalkan semua potensi peserta didik termasuk potensi indera peserta didik atau kemandirian. Untuk kelemahan mungkin bisa jadi kegiatan itu tidak maksimal karena tidak didampingi oleh pendidik. Jadi kita sebagai pendidik atau fasilitator bisa mendampingi ketika kegiatan pengamatan berlangsung karena anak-anak itu belum sepenuhnya mampu menunjukkan kemandiriannya. Nah, untuk melakukan strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak ini, pertama, kita menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Untuk di SD Model ini, kami mendapatkan materi mengenai lapisan bumi. Jadi, sebelum strategi pembelajaran dimulai, kita melakukan penyampaian materi melalui ceramah dan penayangan PPT. Kemudian, setelah materi disampaikan, anak-anak diminta untuk membentuk kelompok. Di SD Model kelas 4C ini, saya meminta adik-adik untuk membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Kemudian setelah dibentuk kelompok, anak-anak duduk bersama kelompoknya masing-masing. Setelahnya, saya membagikan LKPD seperti ini, yaitu mengenal lapisan bumi, yakni di mana anak-anak nanti akan menerangkan di mana letak kerak bumi, mantel bumi, inti dalam dan inti luar, dan ditunjukkan oleh nomor berapa. Nanti diterapkan kerak bumi itu apa sih? Nanti kita meminta anak-anak untuk menuliskan di bawah ini. Kemudian untuk melakukan pengamatan, anak-anak akan dipinjami HP oleh kami untuk membuka aplikasi Object Viewer, di mana anak-anak itu nanti bisa melihat bentuk lapisan bumi yang berupa 3 dimensi pada aplikasi tersebut. Setelah anak-anak melakukan pengamatan, mereka akan menuliskan jawaban mereka yang telah diamati pada LKPD tersebut. Kemudian mereka berdiskusi bersama teman kelompoknya masing-masing mengenai lapisan bumi. Strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak ini merupakan sebuah proyek luar kelas menghadapkan mereka pada cara penemuan dan memungkinkan mereka untuk menjadi kreatif dalam bertukar pendapat tentang penemuan mereka dengan sesama siswa. Jadi, karena kita mendapat materi lapisan bumi, jadi untuk melakukan pengamatan kami sedikit kesulitan untuk memberikan tindakan kepada siswa itu. Kita mau memberikan tindakan seperti apa? Jadi karena berhubungan dengan bumi, jadi kami hanya bisa melakukan tindakan atau pengamatan melalui aplikasi Object Viewer. Sebenarnya untuk strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak ini bisa dilakukan dengan cara mengunjungi sebuah museum atau perpustakaan atau taman sekolah untuk melakukan pengamatan berdasarkan apa yang ada di sana. Misalnya untuk materi bagian dan fungsi tubuh tumbuhan.
mungkin bisa dilakukan dengan cara melakukan pengamatan atau observasi di taman sekolah masing-masing. Jadi anak-anak diminta untuk mengamati daun atau tumbuh-tumbuhan yang ada di taman sekolah tersebut. Kemudian anak-anak menuliskan apa yang mereka temukan setelah melakukan pengamatan itu di instrumen atau LKPD yang telah disiapkan oleh guru. Jadi kesimpulannya, untuk strategi pembelajaran belajar sekaligus bertindak ini dapat kita simpulkan beberapa aktivitas diantaranya: pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui, juga memahami. Kemudian wawancara, mereka saling bertanya kepada teman atau kepada guru mengenai materi yang disampaikan tersebut. Yang terakhir, refleksi dengan cara mengungkapkan pengalaman siswa kepada guru, kepada teman, atau orang tua. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran peta pikiran. Nah, strategi pembelajaran peta pikiran atau mind mapping adalah sebuah cara yang digunakan dengan cara meringkas untuk mengambil pokok atau inti materi yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang nantinya di tengahnya membuat sebuah gambar. Untuk menerapkan strategi pembelajaran peta pikiran ini pada kelas 4 di SD Model, saya melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fahina. Nah, materinya yaitu lapisan bumi. Nah, lapisan bumi ini akan kita ambil menjadi tema untuk membuat peta pikiran tersebut. Nah, langkah selanjutnya yaitu anak-anak diminta untuk menyiapkan alat tulis, kertas gambar, dan pewarna. Langkah yang kedua yaitu menggambar lapisan atau bagian-bagian bumi. Nah, gambar ini sesuai dengan gambar yang dicontohkan. Nah, langkah selanjutnya anak-anak diminta untuk mengidentifikasi ide utama. Nah, ide utama itu apa sih? Nah, ide utama dalam lapisan bumi merupakan bagian atau struktur bumi. Di sini contohnya ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan ide utama. Nah, ide utama yaitu kerak bumi. Nah, pada kerak bumi ini dikembangkan menjadi karakteristik atau menyebutkan atau menuliskan karakteristik yang dimiliki oleh kerak bumi. Nah, kerak bumi ini terdiri dari oksigen, silikon, natrium, kalium, magnesium, besi, dan aluminium. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengembangkan ide utama. Nah, ide utama yaitu kerak bumi. Nah, pada kerak bumi ini dikembangkan menjadi karakteristik atau menyebutkan atau menuliskan karakteristik yang dimiliki oleh kerak bumi. Nah, kerak bumi ini terdiri dari oksigen, silikon, natrium, kalium, magnesium, besi, dan aluminium. Nah, masuk langkah yang terakhir yaitu setelah menggambar, menentukan atau mengidentifikasi ide utama dan mengembangkannya menjadi suatu kalimat. Yang terakhir yaitu menghubungkan atau menunjukkan gambar dengan ide utama atau karakteristiknya yang sesuai. Tujuan penerapan strategi pembelajaran peta pikiran yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan kreativitas dengan menggambar, meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi ingatan siswa, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan mengambil catatan. Adapun kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peta pikiran yaitu kelebihannya adalah mendukung pembelajaran aktif dan kolaborasi yang efektif bagi siswa. Dan kelemahannya yaitu keterbatasan waktu dan materi yang diajarkan oleh guru.
kakak. Jangan pantang menyerah. Oke, sih. Ayo sih, jangan salah.